ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah. Di rumah Allah yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, hidayah serta taufik dan sakinah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian sirah nabawiyah sebagaimana penjelasan pada pekan lalu. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah yang mulia dan agung ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau adalah orang yang terjaga dari perkara-perkara yang mungkar, dari perkara-perkara yang merusak akhlak. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun ada keinginan beliau untuk menuju perkara yang mungkin hanya sekedar menyaksikan acara pesta orang-orang yang ada di Mekah atau penduduk Mekah. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menghalangi beliau dengan segala macam cara sehingga Allah menjadikan beliau dalam keadaan yang senantiasa dijaga dan senantiasa dalam keadaan tidak akan mau mengulangi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga ini menjadi bentuk keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga mencapai usia 40 tahun lamanya. Nah, di usia yang 40 tahun, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, disinilah persiapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau manusia pilihan, manusia yang Allah jadikan sebagai panutan seluruh alam. Dan tidak ada manusia yang dijadikan panutan oleh seluruh alam melainkan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kondisi masyarakatnya yang begitu bobrok, bahkan masyarakat yang begitu terbelakang, bahkan keadaan mereka adalah boleh dikatakan semi barbar, dikarenakan mereka di sini bisa mengubur anak wanita yang baru dilahirkan hidup-hidup. Ini kebiasaan jahiliyah dahulu dalam rangka menahan malu, karena mereka berharap kalaulah anak mereka lahir dalam keadaan laki-laki atau putra yang lahir, mereka akan menganggap ini membawa keberuntungan dan diharapkan bisa membantu atau tulang punggung keluarga. Dan paling utama mereka berharap untuk maju ke medan perang. Ini harapan mereka orang-orang jahiliyah. Nah, kemudian kita berlanjut. Tatkala umur beliau 40 tahun, ini merupakan puncak kematangan seseorang. Ada juga yang mengatakan ini adalah bagian dari umur para nabi diutus dahulu. Para ulama ada menyebutkan ini bagian dari umur nabi-nabi terdahulu dijadikan sebagai utusan Allah pada umur 40 tahun. Nah, ada tanda-tanda yang ini disaksikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Di antaranya adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Ini satu tanda-tanda yang Allah berikan kepada beliau, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Muhammad. Mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
dalam keadaan yang suasana Mekah yang begitu hiruk pikuknya dan orang-orang di sana sibuk dengan urusannya masing-masing dan banyak sekali pelanggaran, Allah senantiasa menjaga beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah ikut-ikutan minum khamar, tidak berjudi, tidak berzina, dan tidak melakukan perkara-perkara maksiat yang ada pada penduduk Mekah, dan Allah menjaganya senantiasa. Nah, kemudian persiapan Allah ini untuk menjadikan beliau tidak terjangkit dengan penyakit-penyakit moral yang ada di Mekah, maka beliau mengasingkan diri, yang disebut dengan tahannuts, mengasingkan diri. Mengasingkan ini, beliau sallallahu alaihi wasallam ini mengasingkan diri ke satu tempat yang disebut dengan Jabal Nur. Di sana terdapat namanya Gua Hira. Gua apa namanya? Gua Hira. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berada di tempat tersebut. Bahkan disebutkan beliau senantiasa di tempat itu, terutama di bulan Ramadan. Perlu diketahui, bulan Ramadan itu bukan ketika beliau diangkat jadi Rasul saja. Karena sebelumnya itu juga ada namanya bulan Ramadan. Ya, awal bulan itu apa? Muharram. Kan itu ya? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bulan-bulan yang ada di masa itu. Nah, di bulan dalamnya itu mengkerucut, bisa dibayangkan ya? Kalau luarnya 2 meter, dalamnya itu mengkerucut. Nah, mengkerucut ini pun bukan dalam kali, lebih kurang mengkerucut lebih kurang 5 meter saja, atau lebih kurang tidak sampai 5 meter. Jadi jangan dikira Gua Hira itu seperti terowongan yang kita kira di gua. Jadi kan ini anggapan kita, Gua Hira berarti nanti masuk gua. Gua itu berapa dalam ya? Tidak. Nah, di ujung gua, di situ ada celah batu di antara celah-celah itu, dan celah itu tembus, dan pandangan celah tersebut langsung ke titik Ka'bah. Subhanallah, ini benar. Kalau ada Gua Hira, lebih kurang 2 meter. Kemudian mengkerucut, dalamnya lebih kurang 5 meter ke dalam. Di ujung gua itu ada celah, karena subhanallah, ketika saya menyaksikan itu Gua Hira, itu ada batu yang seolah-olah disusun, seperti ada menyusun. Padahal tidak mungkin disusun seperti itu. Hanya diletakkan, ya, seperti gua. Nah, Nabi SAW berada di gua tersebut. Dan di ujung gua ada celah. Celah itu langsung menghadap Ka'bah. Di sana beliau sallallahu alaihi wasallam bertahannuts, mengasingkan diri. Nah, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam merenung keadaan alam semesta, berpikir apa yang terjadi terhadap kaumnya, pelanggaran-pelanggaran yang kaumnya lakukan di Mekah sana. Ini keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam berpikir. Maka dari itu kita pun sekiranya merenung, maka renungan kita sebagaimana renungan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat langit, begitu luasnya langit, begitu besarnya langit. Bahkan Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Bi ghairi 'amadin tarawnaha." Engkau akan melihat langit yang begitu luas, yang begitu besarnya, biarlah yang ada tanpa tiang, kau langsung bisa melihatnya. Sementara di dunia kita pahami
sesuatu itu harus ada tiangnya baru dia bisa ke atas. Nah, inilah satu keajaiban yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau benar teknologi sekarang orang bisa mengembangkan benda, tapi orang belum bisa mengembangkan benda yang begitu besar. Kita pernah tahu ada namanya teknologi magnet, yang di antara magnet dengan satu kutub itu saling tolak menolak, sehingga benda itu bisa terangkat. Tapi khusus dengan benda tertentu, dan tidak mungkin bisa sebesar rumah misalnya, atau sebesar kapal terbang misalnya, tidak bisa. Begitulah kelemahan manusia. Nah, Nabi SAW selalu berpikir, merenung, tadabbur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah seterusnya dalam keadaan beliau, maka beliau mengambil bekal. Istri beliau Khadijah binti Khuwailid menceritakan beliau senantiasa membawa bekal. Bekalnya itu adalah roti dan air putih. Jadi bekalnya itu sangat sederhana, ya. Roti dan air putih. Dan rotinya orang Arab itu tidak seperti roti kita, lembut. Roti dahulu keras. Maka kalau mau makan dilunakkan dengan air dulu. Ini dibawa. Nah, kalau nanti habis bekalnya dia pulang lagi. Sehingga pada satu kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam berlama-lama di gua tersebut hingga mencapai 1 bulan lama. Nah, pada akhir-akhir bulan, ya, bulan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu turunnya wahyu, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, datanglah sosok manusia. Kita katakan di sini sosok manusia. Dikarenakan ini uniknya, Nabi sekalipun di Gua Hira, kalau ada orang yang sampai ke puncak Gua Hira, ada yang minta makanan sama dia, padahal dia hanya punya makanan seadanya, itu pun nanti dia kasih semua. Betapa dermawannya Nabi. Maka ada orang Badui yang pernah kita sebutkan kisahnya. Kalau kalian mau tahu ada orang yang gak pernah takut miskin, itulah Muhammad. Karena ketika itu dia bawa 100 ekor kambing yang dihadiahkan Nabi SAW. Nanti apapun yang dia miliki dia kasih. Ini Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu datanglah sosok manusia yang mendatangi beliau, yang berkata kepada beliau, "Iqra." Apa Iqra? Bacalah. Iqra. Serta merta Nabi berkata, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Maka sosok tadi adalah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, dia mendekap Nabi SAW dengan dekapan yang kuat. Tadi dekap. Disebutkan dalam sejarah, hingga dekapan Jibril tadi menyebabkan Nabi sesak napasnya dan tidak berdaya. Bayangkan malaikat yang mendekat. Ini keadaan Nabi SAW. Hingga disebutkan ketika Nabi sudah kepayahan dan tidak bisa bertenaga lagi, maka Nabi dilepas oleh Jibril. Berkata lagi Jibril kepada Nabi kita, "Iqra." Baca. Nabi menjawab lagi, "Ma ana biqari," saya tak bisa baca. Didekap lagi. Saya tidak bilang sekuat ya, karena Jibril mungkin tidak sekuat yang sebagaimana diharapkan. Didekap saja, hingga Nabi tidak bertenaga. Hingga Nabi sudah kepayahan, dilepas lagi. Untuk yang ketiga kalinya, Jibril berkata kepada Nabi, "Iqra," bacalah. Nabi kembali menjawab, "Ma ana biqari." Yang ketiga kali, saya tak bisa baca.
Dan untuk yang ketiga kalinya Jibril mendekat lagi Nabi. Direpuk badan Nabi. Nah, tatkala yang ketiga sambil mendekat Nabi SAW, Jibril berkata kepada dia, bayangkan, bisa kita bayangkan berhadapan wajah seperti itu. Ya, orang yang berhadapan wajah dengan Jibril, bisa kita bayangkan orang yang dekat begini wajahnya. Langsung berkata kepada dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Ini diucapkan Jibril kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah peristiwa itu Nabi langsung teringat ucapan Jibril. Kan cuma 5 ayat ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Nabi kita yang mulia teringat-ingat ucapan Jibril yang langsung berhadapan sama dia. Yang ketiga itu mendekatnya. Dan beliau pun dengan rasa takut turun dari puncak Hira, turun. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana Nabi bisa turun sementara gua Hira itu tidak seperti kondisi sekarang. Sekarang ini berjalan, bahkan di bawah jalannya landai biar orang nggak capek. Dahulu tidak ada yang landai, terjal. Yang dinaik itu batu. Kalau seandainya batu mengelilingi orangnya pun jatuh. Kalau seandainya batunya kuat, orang yang nggak kuat, orangnya jatuh. Ini keadaan gua Hira pada masa Nabi. Maka beliau pun turun. Sebagaimana bahayanya manjat gua Hira pada masa dahulu, begitulah bahaya turun dari gua Hira. Saya terfikir ketika melihat gua Hira, subhanallah. Inilah dinaikin Nabi sementara tidak ada jalan sebagaimana keadaan sekarang orang bisa menuju gua Hira. Maka Nabi pun dalam keadaan turun hingga beliau berjalan menuju rumahnya, beliau dalam keadaan rasa takut yang hebat. Dalam keadaan rasa takut yang hebat. Dan terus berjalan hingga sampailah beliau ke rumah istrinya Khadijah. Disebutkan di sini keadaan beliau ketika masuk ke dalam rumah Khadijah. Khadijah binti Khuwailid sambil merekam bacaan yang diucapkan Jibril tadi, Nabi SAW berkata kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid, Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ini diucapkan Nabi kepada istrinya Khadijah. Bahkan beliau SAW berkata kepada istrinya, ada apa denganku ini? Istrinya tak bertanya, kenapa pula, apa yang terjadi? Dan begitu. Ini istri yang luar biasa, sangat-sangat santun kepada suaminya dan sangat berbudi bahasa kepada suaminya. Sekalipun Nabi berkata, aduh aku khawatir kali terhadap diriku ini. Istrinya tidak berkata, ada apa itu bang? Kira-kira begitu ya. Kenapa tadi bang? Apa yang terjadi bang? Tidak begitu. Dia cuma diam saja, menunggu suaminya, manusia yang mulia ini tenang. Maka setelah diselimuti, istirahat sebentar, ya, hingga istri beliau Khadijah binti Khuwailid ini termasuk orang yang sangat menghibur beliau tatkala dalam keadaan cemas sekali. Berkata Khadijah, demi Allah, sekali-kali tidak akan demikian, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Nah, ini ucapan Khadijah. Apapun yang terjadi sama engkau, wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Ini ucapan Khadijah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tenanglah hati Nabi kita Muhammad SAW. Ini suatu keadaan yang sangat bijaksana, perlakuan yang sangat luar biasa seorang istri kepada suaminya. Nah, selesai dari istirahatnya dan Nabi SAW bangun dari istirahat tersebut yang sudah menenangkan hatinya, maka Khadijah berinisiatif untuk membawa Nabi SAW kepada seorang yang mengerti tentang kitab Injil yang beragama Nasrani. Seorang yang bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Ini nama ini terkenal ya. Bahkan Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis Waraqah bin Naufal di surga. Nah, Waraqah bin Naufal ketika datang Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal, tidak lain Waraqah bin Naufal ini adalah sepupunya Khadijah binti Khuwailid. Sepupunya Khadijah binti Khuwailid. Sampai di tempat Waraqah bin Naufal dan disebutkan dalam kisah sejarah Waraqah bin Naufal ketika didatangi oleh Khadijah, beliau sudah berusia lanjut, sudah renta. Maka berkata Waraqah bin Naufal, wahai sepupuku, ada apa denganmu? Ceritakanlah. Wahai keponakanku, apa yang terjadi? Apa yang kau lihat? Ini ucapan Waraqah bin Naufal. Maka Nabi menceritakan kejadian yang terjadi di Gua Hira. Datang seorang memelukku, kemudian dia mengucapkan ini sampai aku payah, kemudian dia mengucapkan lagi sampai aku payah, terus dia ucapkan hingga dia menyebutkan ayat yang disebutkan tadi. Maka berkata Waraqah bin Naufal, itu adalah makhluk kepercayaan Allah. Dalam sebuah ayat disebutkan itu adalah makhluk Allah dan dia adalah namus. Ini istilah dalam kalangan Nasrani. Mereka menyebut Jibril itu namanya apa? Namus. Ini adalah namus. Dan makhluk Allah namus ini, itulah yang datang kepada nabi-nabi sebelum kau. Kata Waraqah bin Naufal. Nah, bahkan disebutkan, dan itu juga nabi yang diutus Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan secara tegas Waraqah bin Naufal berkata kepada Muhammad SAW, andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu, dan andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, niscaya aku akan membantu. Ini ucapan Waraqah bin Naufal. Nah, setelah mendengar ucapan Waraqah bin Naufal ini, Nabi terkejut. Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Dia menjawab, ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membela dengan segenap jiwa raga. Ini ucapan siapa? Waraqah bin Naufal. Kemudian disebutkan, setelah berapa lama setelah terjadinya pertanyaan Nabi kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Dan perlu diketahui, ketika itu pula wahyu terputus. Jadi ada beberapa jarak di antara turun pertamanya wahyu dengan wahyu berikutnya. Vakum. Sebagian ulama menyebutkan vakumnya wahyu itu lamanya lebih kurang 3 tahun. Bahkan dia masyhur. Yang masyhur wahyu itu vakumnya selama 3 tahun. Sehingga ada riwayat menyebutkan dikarenakan vakumnya wahyu, Nabi menanti-nanti. Awalnya takut. Tapi karena menanti kapan lagi datang peristiwa yang kemarinnya? Kapan lagi datang peristiwa yang kemarinnya? Karena sudah mendengar keadaan ini dari Waraqah bin Naufal. Peristiwa ini terjadi sebagaimana nabi-nabi terdahulu turun kepada mereka namus. Bahkan orang menyebutkan, engkau akan diusir kaummu. Satu buku yang mengisahkan tentang keadaan Waraqah bin Naufal, dia mengetahui ini dari mana? Kitab Injil.
17. Dan ini sesuai. Sesuainya apa? Kalau kita baca surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Yang kita pahami malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil kan? 21, 23, 25, 27, 29. Maka sejarah disebutkan oleh ahli tarikh sirah nabawiyah sesuai dengan apa ya Allah nyatakan di Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu. Dan kalau pertama kali turun itu di malam Lailatul Qadar. Kadang-kadang saya nyeletuk lah ya. Sampai mengadakan nuzul Quran. Tapi nuzul Quran malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan sudah paham dan kita sepakati ya. Dia kan turun di malam ganjil di akhir Ramadan. Kenapa nih? 17. Dirayakan lah kita bilang ya. Dirayakan sebelum atau di pertengahan Ramadan. Nah kalau kita tanya seperti ini, mereka nggak jawab, diam aja. Namun demikian tiap tahun diulanglah salahnya. Saya katakan tiap tahun diulang salahnya. Tiap tahun diulang. Bahkan di beberapa tempat, ya kontrol ya. Saya pun nggak menjadikan di perkara yang penting ya. Dikarenakan ini saya ulang-ulang di satu tempat, ya Allah alam, habis itu nggak pernah lagi saya disuruh naik mimbar. Karena mungkin ada hal-hal yang menyinggung sebagian kalangan, Allah alam. Dikarenakan kita pakai logika. Kalau dibilang malam Lailatul Qadar itu di akhir Ramadan dan 10 terakhir, berarti kalau nggak 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa dirayakan sebelum malam-malam terakhir? Bahkan mereka sepakat yang mengadakan nuzul Quran itu di malam 17. Nah, pendapat yang benar adalah di antara malam 20 dan malam 21. Makanya sesuai dengan hadis lain tentang awal turunnya Al-Quran di Gua Hira. Nah, ayat yang kedua atau wahyu yang kedua turun yang disampaikan Jibril alaihissalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini mengajak beliau, ini memulai keadaan tidak ada lagi yang namanya main-main, tidak ada lagi yang namanya berfoya-foya. Bahkan dikatakan lagi berselimut pun Nabi, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang berselimut, qum bangun. Enggak boleh lagi. Yang berbangun, qum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu besarkanlah agunganmu. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Jadi enggak ada lagi setelah ini Muhammad, kira-kira gitu ya. Perkara yang berleha-leha, bermain-main kemudian menjadikan diri terlena, enggak ada lagi. Bangun, berangkat, beri peringatan. Maka setelah ini beliau pun paham keadaannya menghadap Allah, dia harus mengagungkan Allah, dan sebelum mengagungkan Allah dia harus mensucikan dirinya baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan bahkan Allah menjadikan satu kalimat yang penting apa? Warujza fahjur. Maka semua keburukan, bahkan disebutkan keburukan ini adalah berhala-berhala kesyirikan, fahjur, jauhi, tinggalkan. Ini peringatan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengatakan di antara 20 ke 10 harinya, maka ini masih dalam rangka bulan Ramadan. Bisa dikatakan ya? Kalau yang akhir Ramadan, karena Ramadan itu bisa 30 hari, bisa 29 hari. Jadi masih ini turun di bulan Ramadan. Maka mulailah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dengan ayat atau wahyu yang kedua yang turun,
Beliau pun paham setelah ini tidak ada lagi perkara yang dapat melalaikan beliau. Maka setelah itu diajaklah manusia untuk beriman kepada Allah. Dan perlu sini kita sampaikan, ya, keadaan wahyu itu turun pertama sebagaimana para nabi, wahyu itu turun adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Jadi kalau nabi atau para nabi mereka bermimpi itu, maka mimpi itu sebagai wahyu. Dan wahyu itu bisa berupa mimpi as-sadiqah, ar-ru'ya as-sadiqah. Ini keadaan turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan berbagai macam turunnya wahyu. Nah, kemudian keadaan kedua, wahyu itu bisa turun dan disampaikan oleh Jibril yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Jadi wahyu itu bisa turun langsung masuk ke dada beliau, masuk ke relung hati beliau, ke jiwa beliau. Beliau langsung menangkapnya, merekamnya, hafal tanpa dia melihat Jibril. Ini bisa keadaan seperti ini turunnya wahyu kepada beliau. Sehingga kalau kita berpatokan dengan apa yang terjadi di gua Hira, tentu kita akan bertanya, Al-Quran yang jumlah ayat yang kurang 6.000 sekian, kok riwayat yang jumpa Jibril cuma sekian kali saja? Kan begitu. Jadi yang kesekian ayat atau surat banyaknya bagaimana? Maka kita sebutkan. Di antaranya adalah wahyu itu langsung masuk ke dalam hati Nabi, ya. Dan kemudian beliau faham maksudnya dan beliau wahyu dari Allah melalui malaikat, dan beliau langsung bisa menyampaikannya kepada umat. Ini keadaan turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan Nabi, sesungguhnya Ruhul Kudus, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebutannya Ruhul Kudus atau disebut dengan Ruh juga. Tanazzalul malaikatu war ruh. Malaikat-malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu ya banyak sekali. Tanazzal itu sangat turun terus banyak. War ruh di sini maksudnya apa? Malaikat Jibril. Saya pernah dengar ada orang yang ceramah dari Sumbar. Pada malam Lailatul Qadar berturunlah malaikat-malaikat dan termasuk roh-roh orang-orang tua kita. Subhanallah, kaget saya. Langsung ketika itu saya komentar di bawah, ombur melotot. Sampai di belakang ustaznya, saya sengaja supaya ini dalam ombur melotot. La ilaha illallah, ini orang kok. Subhanallah. Nah, pada pekan depannya dia tahu lagi saya dari situ. Itulah berita yang saya dapat, yang saya baca. Saya mau pikir gimana pula dia baca itu. Lah, beginilah akibat, ya. Satu perkara disampaikan tanpa ilmu, tanpa pendalaman. Sehingga pakai akalnya, maksud roh di sini lah roh orang tua kita yang gentayangan di bulan Ramadan. Padahal orang-orang yang dari SD itu diajari maksud turunnya malaikat dan para roh di sini adalah malaikat Jibril. Sampai begitu. Dia menyebutkan roh di sini adalah roh-roh yang gentayangan keluar semua dari kuburnya, mendatangi rumah-rumah kaum muslimin, meminta doa, bahkan di sebagian kalangan membuat bubur merah putih. Ya kalau buat bubur merah putih aja sengaja gak ada urusan dengan arwah, gak apa-apa. Kita gak bilang ini bid'ah apa tidak. Oh saya mau buat nanti di akhir Ramadan bubur merah putih. Untuk apa? Gak ada, saya senang aja. Makan, ya, kumpulkan anak cucu, makan, gak apa-apa. Saya buat bubur merah putih, kenapa? Teringat saya ada ceramah Ustaz, arwah nenek kita tuh masuk dalam rumah menuju sedekah. Tapi ini memang terjadi kaum muslimin. Kalau nggak percaya tanya, kan gitu. Ini terjadi sampai saat ini. Khurafat ini masih ada.
Kita tidak mengatakan ya orang itu syirik, ini khurafat. Khurafat apa? Cerita aneh yang sampai kepada kita dan diamalkan oleh sebagian orang Islam. Bukan kita bilang ya buat syirik, bukan gitu. Ini cerita khurafat. Tapi lama-lama kalau kita biarkan anggapan ini jadi benar, ini bahaya. Maka dari itu urusan seperti ini, urusan-urusan yang ada hubungannya dengan Ramadan, ya masuk Ramadan sengaja mandi pangil. Kalau niatnya sekedar membersihkan tubuh, tafadhol. Gak karena Ramadan, ya setiap bulan buat. Jadi masuk Ramadan pun gak dibilang khurafat, jangan. Oh saya setiap awal bulan saya mau dipanggil, silakan. Jangan belum kenapa Ramadan lagi, nggak ada sapu. Sapu kan nggak ada. Ya, orang mah dipanggil lah. Memang seger. Saya pribadi pun dipanggil dulu. Ada orang tua buat, ya, kenapa? Ini mau nyamper Ramadan, kita mandi panggil. Sama kita anak-anak ikut kan ada mandi. Memang seger. Kita masuk masjid itu subhanallah. Ya. Kalau punya orang dari Madinah kalau kita masuk masjid aroma bareng kita tuh wangi gitu. Tidak kenapa? Kalau dia rangka membuat tubuh kita wangi. Nah, kita lanjutkan. Sehingga urusan turunnya wahyu ada lagi yang ketiga berupa malaikat yang berwujud laki-laki. Ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi tentang datangnya awal wahyu pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Keadaan apa turunnya wahyu? Berupa bunyi gemercing lonceng yang datang kepada beliau diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara sama. Dan termasuk cara yang berat. Cara yang berat yang diterima Nabi ketika beliau menerima wahyu. Sampai-sampai ketika itu kening beliau berkerut, ya, bersibah peluh, mengakibatkan unta beliau terduduk bersimpuh ke bumi saking beratnya keadaan ini. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Zaid bin Thabit pernah ketika itu duduk bersama Nabi dan paha beliau berada di atas paha Zaid bin Thabit. Ini merupakan suatu kemesraan Nabi dengan sahabatnya. Kalau sekarang bapak-bapak sama bapak-bapak pahanya timpaan, apa dengan orang itu? Tapi Nabi ini mesra. Dan saya pribadi mengalami ya, ini sekedar kisah. Ketika saya bertanya kepada seorang ulama Madinah, saya ngobrol, saya bertanya, ada sebuah hadis yang mau saya tanyakan dan saya mau detail, ya, syarah dari Syekh. Ketika dia mensyarah itu dia pegang tangan saya, sambil jalan dia pegang, dia tuntut. Pelan dia bapak pegangan tangan apa enggak? Tapi di sana begitu, ini perbuatan mulia. Saya dengar tuh Syekh Ahmad atau Syekh Bahid, saya lupa. Dan ketika saya bertanya tentang satu hadis dan saya ingin syarah yang jelas dari Syekh tadi, saya bertanya, kemudian dia menjelaskan dengan cara memegang tangan saya. Betapa mesranya seorang ulama yang ingin mengajarkan ilmu kepada muridnya, sehingga dia memegang tangan orang yang bertanya sama dia. Jadi dari kisah ini begitu luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang yang mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu. Jadi kemesraan ini memang luar biasa. Dan untuk menjadikan seorang itu paling baik, kalau mau tanya seorang itu paling baik, kenapa bapak di sini? Siapa yang belum tanya? Istrinya. Tanyalah istrinya. Kalau dia paling baik, paling mesra, paling santun, dan paling mendahulukan istrinya, maka dia orang yang baik. Kalau mau tahu tentang seorang, jangan tanya polisi. Kalau tanya polisi, SKCK-nya masih mulus semua. Tapi tanya istri. Maka semakin banyak orang sama istri, maka semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah habis ya? Kita tutup. Kita lanjutkan pada kesempatan lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.